Namanya Raka. Raka lahir dari keluarga sederhana di sebuah kota kecil di Jawa. Ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan. Berangkat pagi pulang petang dengan tubuh lelah namun hati penuh harapan. Ibunya menjahit pakaian tetangga dari rumah. Jarinya kepalan namun senyumannya tak pernah hilang. Mereka tak punya harta berlimpah, tapi satu hal yang selalu mereka jaga, masa depan anaknya. Sejak kecil, Raka dikenal sebagai anak yang baik. Ia jarang membantah, rajin membantu orang tua, dan selalu pulang tepat waktu. Guru-gurunya sering memuji sikap sopannya. Ayahnya kerap berkata bangga, "Anakku ini harapan keluarga." Namun segalanya mulai berubah setelah Raka lulus SMA. Ia merasa hidupnya terlalu sempit di kota kecil itu. Ia ingin diakui, ingin dihormati, ingin dianggap hebat. Pergaulan baru memperkenalkannya pada dunia malam, nongkrong hingga larut, dan suara knalpot bising yang menurutnya terdengar gagah. Motor tua peninggalan pamannya mulai dimodifikasi. Uang tabungannya habis untuk mengganti mesin dan knalpot. Bagi Raka, balapan liar bukan sekedar adu cepat. Itu adalah pelarian dari rasa bosan dan cara membuktikan bahwa dirinya bukan anak kecil lagi. Suatu sore ayahnya menendang motor itu dengan wajah cemas. Dengan suara berat namun penuh kasih ia berkata, "Nak, ayah mohon, jangan balapan liar. Jalanan itu bukan tempat uji nyali. Sekali salah nyawa taruhannya." Raka hanya mengangguk sambil menunduk. Tapi di dalam hatinya ia merasa ayahnya terlalu takut, terlalu kuno, dan tidak mengerti dunia anak muda. Sejak saat itu, jarak antara Raka dan keluarganya perlahan tumbuh tanpa mereka sadari. Sejak Raka sering pulang larut malam, ibunya jarang tidur nyenyak. Setiap suara motor berhenti di depan rumah membuat jantungnya berdebar. Ia selalu menunggu di ruang tamu, duduk sendirian dengan lampu redup, memeluk doa agar anaknya pulang dalam keadaan utuh. Suatu malam, hujan turun perlahan. Raka bersiap pergi dengan jaket hitam dan helm penuh stiker. Ibunya berdiri di depan pintu, menahan langkahnya. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Nak, dengarkan ibu, jangan ikut balapan itu. Ibu takut kehilangan kamu." Raka menghela nafas panjang. Rasa kesal memenuhi dadanya. "Ibu berlebihan, aku sudah besar. Aku tahu apa yang aku lakukan," jawabnya dengan nada dingin. Ia tak menoleh saat ibunya menunduk, menyembunyikan air matanya. Ayahnya mencoba bicara dengan cara berbeda. Ia tidak memarahi, tidak membentak. Ia hanya berkata lirih, "Kalau kamu kenapa-kenapa, ayah tidak akan sanggup hidup dengan rasa bersalah." Namun bagi Raka, semua nasihat itu terdengar seperti larangan tanpa alasan. Ia merasa orang tuanya hanya ingin mengatur hidupnya. Ia tidak sadar bahwa setiap larangan lahir dari cinta yang tak pandai dirangkai dengan kata-kata. Malam demi malam berlalu. Raka semakin tenggelam dalam dunia balap liar. Ia merasa hebat saat dilulukan teman-temannya. Padahal di rumah orang tuanya mulai hidup dalam ketakutan yang tak pernah Raka rasakan. Hingga suatu hari, penolakan terhadap nasihat itu membawa Raka pada sebuah malam yang tak akan pernah memberinya kesempatan kedua. Malam itu langit tanpa gelap, seolah menyimpan firasat buruk. Hujan turun rintik-rintik, membuat aspal jalanan berkilau licin di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Namun kondisi itu justru memacu adrenalin Raka. Bagi dirinya, malam seperti ini adalah ujian keberanian. Di sebuah jalan sepi pinggiran kota, puluhan motor sudah berkumpul. Suara mesin meraung, tawa bercampur ejekan, dan sorakan penonton menciptakan atmosfer yang menakjubkan. Taruhan kecil berpindah tangan, gengsi dipertaruhkan. Raka berdiri di antara mereka dengan dada membusung, merasa diakui dan dihormati. Sementara itu di rumah, ibu Raka merasa gelisah tanpa sebab yang jelas. Tangannya gemetar saat mencoba menelpon anaknya berkali-kali. Tak satu pun panggilannya terjawab. Ayahnya duduk terdiam di kursi kayu tua, menatap lantai lalu berkata lirih, "Entah kenapa perasaan ayah tidak enak malam ini." Di garis start, Raka menarik nafas panjang. Mesin motornya bergetar hebat.
Saat aba-aba diberikan, ia memutar gas sekuat tenaga. Motor melesat seperti anak panah. Angin malam menerpa wajahnya, membuat pikirannya kosong. Ia lupa hujan, lupa jalan licin, lupa orang tuanya. Kecepatan terus bertambah. Jarum speedometer naik tanpa ampun. Dalam hitungan detik, sorakan berubah menjadi teriakan panik ketika dari arah berlawanan muncul sebuah motor lain yang tak terduga. Raka mencoba menghindar, namun semuanya terjadi terlalu cepat. Benturan keras memecah keheningan malam. Tubuh Raka terlempar beberapa meter dan jatuh menghantam aspal. Helmnya terlepas. Motornya ringsek tak berbentuk. Suara motor lain berhenti mendadak. Jalanan yang tadi penuh tawa kini berubah sunyi. Hanya suara hujan dan nafas panik orang-orang di sekitarnya. Raka tergeletak tak berdaya. Dadanya terasa sesak. Pandangannya mulai kabur. Dalam kondisi setengah sadar, pikirannya justru kembali ke rumah. Wajah ibunya muncul jelas, dengan mata sembab dan senyum yang selalu menunggunya pulang. Suara ayahnya terngiang, mengulang nasihat yang dulu ia anggap remeh. Jangan balapan liar nak, nyawanya taruhan. Air mata perlahan mengalir di sudut mata Raka. Untuk pertama kalinya ia merasa takut, bukan takut salah, tapi takut kehilangan segalanya. Dengan sisa setenaga, bibirnya bergetar mengucapkan kata yang tak pernah ia sampaikan secara utuh. Maaf pak, maaf. Sirine ambulan terdengar samar dari kejauhan, namun jaraknya terasa begitu jauh. Detak jantung Raka melemah, nafasnya tersengal lalu berhenti. Di usia yang masih muda, hidupnya berakhir di jalan yang seharusnya hanya ia lewati, bukan ia jadikan arena. Pada saat yang sama, di rumah, ibu Raka terbangun dari tidur dengan dada sesak. Entah mengapa air mata jatuh tanpa sebab. Beberapa menit kemudian, pintu rumah diketuk keras, membawa kabar yang akan mengubah hidup keluarga itu selamanya. Pagi itu, rumah kecil keluarga Raka dipenuhi suara tangis. Bukan suara tawa seperti biasanya, melainkan isak yang tak tertahan dan langkah-langkah pelan orang-orang yang datang membawa bela sungkawa. Motor yang dulu selalu meraung, kini terparkir diam di sudut rumah, tertutup debu dan air hujan semalaman. Tak ada lagi suara knalpot, tak ada lagi pintu yang dibuka terburu-buru tengah malam. Ibunya duduk di kursi kayu, memeluk jaket hitam milik Raka yang masih berbau hujan. Matanya kosong, seolah jiwanya ikut terkubur bersama anaknya. Berkali-kali ia berbisik lirih, andai ibu bisa menahanmu malam itu. Kalimat sederhana namun penuh penyesalan yang tak akan pernah menemukan jawaban. Ayah Raka berdiri di sudut ruangan, menatap foto anaknya yang tersenyum polos. Ia tak menangis keras, tapi bahunya bergetar hebat. Dalam diam ia menyalahkan dirinya sendiri karena merasa gagal menjaga darah dagingnya. Padahal ia sudah melakukan segalanya, menasehati, memperingatkan dan berdoa. Kepergian Raka menyisakan luka yang tak terlihat, namun sangat dalam. Tetangga, teman, dan orang-orang yang dulu bersorak di pinggir jalan kini hanya bisa menunduk. Tak satu pun dari mereka mampu mengembalikan waktu. Kisah ini bukan sekedar cerita duka. Ini adalah peringatan bahwa satu keputusan yang salah, satu nasihat yang diabaikan bisa merenggut masa depan dan menghancurkan hati orang tua selamanya. Jika hari itu orang tuamu masih menegurmu, dengarkanlah, karena tidak semua penyesalan diberi kesempatan untuk diperbaiki. Jangan biarkan keberanian palsu mengakhiri hidupmu terlalu cepat. Cerita Raka bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengingatkan. Balapan liar bukan tentang keberanian, itu tentang mengadu nyawa dengan kesombongan. Dan nasihat orang tua bukan tanda kita dikekang, melainkan bukti bahwa ada yang takut kehilangan kita. Jika orang tuamu masih bisa menegurmu hari ini, itu berarti kamu masih punya kesempatan untuk berubah. Jangan lupa penyesalan berbicara di saat semuanya sudah terlambat. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.